Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tradisi Islam yang ada di kota Cirebon, yaitu adzan 7 atau masyarakat Cirebon biasanya menyebut dengan adzan pitu. Tradisi adzan 7 hanya ada pada Masjid Keraton Kasepuhan atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di alun-alun Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Adzan pitu merupakan salah satu keunikan yang ada di Masjid Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon. Adzan ini dilakukan oleh 7 orang muadzin secara bersama-sama. Ada 2 versi mengenai sejarah tradisi adzan pitu ini. Versi yang pertama mengatakan bahwasanya adzan pitu merupakan perintah langsung dari Sunan Gunung Jati untuk mengusir kesatria jahat yang namanya tidak diketahui. Akan tetapi, ia mempunyai ajian menjangan wulung. Ajian ini dapat menyebarkan wabah dan penyakit, bahkan kematian kepada masyarakat sekitar. Makhluk ini sering bertengger di kubah Masjid Sang Cipta Rasa dan selalu menyebar teror. Pada awalnya, Sunan Gunung Jati meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jalan keluar permasalahan tersebut. Hingga pada akhirnya diperintahkan salah seorang untuk mengumandangkan adzan, namun tidak berhasil. Sunan Gunung Jati terus menambah jumlah muadzin hingga sampai 7 orang muadzin baru bisa menyingkirkan makhluk jahat tersebut. Versi yang kedua mengenai tradisi adzan pitu ini berawal ketika Masjid Sang Cipta Rasa yang masih beratapkan rumbia terbakar hebat. Menjangan wulung di sini diartikan sebagai api merah yang membakar kubah, bukan makhluk jahat ataupun kesatria jahat. Karena pada saat itu cuacanya sangat panas atau Cirebon sedang mengalami musim kemarau, sehingga kubah yang atapnya memakai bahan dari rumbia terbakar sangat hebat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memadamkan api, namun selalu gagal. Sampai akhirnya istri dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Pakungwati memberikan saran agar mengumandangkan adzan. Namun, api tidak juga padam. Adzan kembali dikumandangkan oleh 2 orang sampai berturut-turut 3 orang sampai 6 orang. Namun, api juga belum padam. Konon, api baru padam setelah adzan dikumandangkan oleh 7 orang muadzin. Sejak saat itu juga, tradisi adzan pitu dilestarikan hingga saat ini. Konon, ketika itu juga Nyimas Pakungwati meninggal di Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan diletakkan tepat di bawah beduk Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian mitosnya, jenazah Nyimas Pakungwati menghilang entah kemana, sehingga kuburan Nyimas Pakungwati sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Tradisi adzan pitu sudah dilakukan lebih dari 500 tahun yang lalu dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pada awalnya, adzan pitu dikumandangkan setiap memasuki waktu sholat 5 waktu. Namun, sekarang adzan pitu hanya dikumandangkan saat sholat Jumat di adzan yang pertama.